Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Mimin. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan webtoon dengan judul I'm the Max Level Newbie ya. Ini mana ceritanya cukup seru dan di sini adalah lanjutan part sebelumnya. Buat kalian yang mau lihat dari awal bisa cek aja di playlist channel ini. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Melanjutkan part sebelumnya di mana kita tahu si Jin Hyo atau si MC ini akan memasuki Museum Nasional, yang dimana di dalamnya terdapat banyak item-item artefak yang berharga. Banyaknya senjata yang berada di Museum Nasional, pasti bakal banyak orang yang mengincar tempat ini, terutama peta besar. Lantaran item ini akan memberikan informasi sampai lantai 10, tapi mereka nggak akan tahu kalau artefak paling penting ada dalam lumpur, ucap si MC. Dan di sini kita tahu si MC ini sangat unik ya, yang dimana dia pasti memikirkan jalan yang berbeda daripada orang pada umumnya. Di sini diperlihatkan orang-orang saling berebut dan memukul satu sama lain. Tapi tiba-tiba ada orang yang berteriak dan berkata, "Berhenti. Kalau ada yang masih bergerak, orang itu akan mati di tanganku," ucapnya. Tapi orang-orangnya takut ucapannya dan malah mengancam orang itu. Nah, alhasil orang itu marah dan menunjukkan skillnya di mana tangannya berubah jadi keras dan membuat orang-orang takut lantaran ia sudah punya skill khusus. Orang itu langsung berkata kalau peta itu milikku. Dan jadi di sini orang-orang pada mau memperebutkan peta ya, karena di mana peta ini memiliki informasi sampai dengan lantai 10. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang menyalanya dan berkata, "Aku nggak setuju dengan pernyataan itu." Tapi orang kekar ini menghina kakek itu dan mencoba menyerangnya. Tapi ternyata kakek ini merupakan pengguna sihir api. Alhasil orang itu terbakar dan mati, guys. Selain itu, nampaknya kakek ini bekerja sama dengan cewek muda di belakangnya. Tapi itu bukan cewek sembarangan, di mana ia bisa mengeluarkan makhluk seperti makhluk summon dari patung kecilnya itu. Nampak makhluk Anubis dengan senjata mengerikan keluar dan menjadi pasukannya. Alhasil orang-orang di sini ketakutan lantaran sepertinya mereka pemain top. Di saat semua orang pasrah, si MC ini muncul dan jalan dengan santainya di tengah-tengah mereka mencari item yang ia inginkan. Cewek itu pun marah dan memerintahkan Anubisnya menangkap si MC. Tapi si Jin Hyung ini santai dan menangkis serangan Anubis itu dengan mudahnya. Alhasil cewek ini marah dan memanggil 5 Anubis sekaligus. Dan di sini si MC menunjukkan hal yang lebih hebat. Ia menggunakan artefak dan memanggil seekor macan, yang dimana macannya ini sangat kuat bahkan dengan mudah mengalahkan semua Anubis itu. Satu persatu Anubis kena koyak, kena cakar, sampai bersih. Alhasil cewek ini kalah dan si MC meminta artefak topeng Tutankhamun, yang dimana artefak kedua yang ia incar. Selanjutnya si MC lanjut ke lantai 2, tapi ternyata kakek tadi sudah di sini. Kakek itu terkejut lantaran sepertinya si MC berhasil mengalahkan cewek tadi. Tapi masalahnya di sini ada penghalang yang menghalangi mereka masuk. Si MC menganalisis pelindung ini dan berkata, "Aku nggak bisa menghancurkannya, tapi perlu kerjasama antara kakek ini, dimana kakek ini harus mengeluarkan sihir apinya terus menerus dan si MC akan masuk mengambil artefaknya." Tapi di sini hanya akal-akalan si MC ya. Dan si MC memberikan tawaran kalau petanya bakal ia kasih ke kakeknya. Ia bilang lebih butuh artefak lainnya dibanding itu. Si kakek pun hanya bisa mempercayainya saat ini. Si MC pun menerobos penghalang dengan cepat dan masuk. Saat di dalam, si MC terkejut lantaran sudah ada seseorang yang masuk dan mengambil pedang besi, ukiran Qianlong, dan beberapa item lainnya. Ia pergi setelah urusannya selesai dan meninggalkan penghalang di sini. Tapi faktanya ia hanya mengambil item peringkat 2. Akhirnya ketemu item yang dimana khusus untuk dirinya, yaitu Sangbyong Tongbo rank D, kemudian item cetakan Persia resmi rank E, dan mata kanan topeng Tutankhamun rank B. Yang kemudian dimana CMC menggabungkan artefak itu dan menjadi artefak mata kebenaran rank SS, yang dimana efeknya dapat melihat status orang lain dan mengetahui orang itu berkata jujur atau bohong dengan batasan 3 kali sehari. Mata kebenaran adalah mata terbaik di antara 5 mata. Setelah itu, tujuan MC kesini untuk memperoleh skill penggabungan, di mana skill khusus penyatuan
yang dimana ranknya ya ternilai ya, dan kemampuan khusus penyatuan, dimana si MC ketika menyelesaikan quest tertentu ia dapat menyalin dan menyimpan kemampuan khusus orang lain pada memori dunia, lalu menyatukan skill untuk menciptakan skill yang lebih tinggi. Waduh, OP sekali ya. Di lain sisi nampak kakek itu sudah gak dapat bertahan lama. Nah, si MC ini mau mencoba kemampuan untuk menyalin skill orang itu, dimana di sini diperlihatkan syaratnya adalah Chung Wo-min selalu menyembunyikan perasaannya terhadap orang lain, buat dia menyerahkan isi hatinya yang sebenarnya. Wah, syaratnya cukup unik ya. Dengan kata lain, cukup buat dia menjadi kesal, pikir si MC ya. Kemudian kakek yang sudah hampir mencapai batas karena menggunakan skill ini terus-menerus memanggil Jin Hyo untuk bergegas. Si MC jawab, kau nggak usah pakai skill itu lagi. Sejujurnya kau nggak perlu pakai skill itu lagi. Jungwo atau kakek ini pun terkejut. Maksudnya apa? Kau menyuruhku seperti ini. Memang gak ada gunanya menyerang penghalang yang gak dapat kau tembus. Si MC terus memancing emosi kakek ini. Puncaknya saat si MC mau membakar peta ini, dimana ia sudah mengetahui semua informasi lantai ini, jadi gak perlu peta ini. Justru keberadaan peta ini akan berbahaya bagi dirinya dalam memonopoli informasi. Akhirnya ia membakar peta itu. Kakek yang melihat itu sangat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Otomatis kemampuannya ia berhasil copy lantaran kakek ini mengeluarkan isi kata hatinya yang sesungguhnya. Elemen api rank B berhasil diperoleh. Kakek yang sangat marah mengeluarkan skill apinya dan berkata, kau akan menyesalinya. Tapi si MC dengan pede berkata, kau belum tahu alasanku membakar peta itu, sambil mengeluarkan skill api juga yang bahkan lebih dahsyat. Si kakek pun terkejut lantaran itu skill yang sama dengan dirinya, bahkan lebih hebat. Kakek yang melihat itu dan menganalisisnya bisa tahu kalau dia bukan orang sembarangan. Alhasil ia mengurungkan niatnya untuk menyerang. Si MC pun pergi dengan tenang dan berniat lanjut makan karena ia sudah sangat lapar. Tak bisa di restoran ia melihat berita di mana negara lain juga mengalami kerusakan yang sama di museum. Para pemain di seluruh dunia sudah bergerak mengincar artefak di museum. Selain itu di sini juga diberitakan tentang para orang yang meninggal di museum di Korea ya. Selain itu respon pemerintah juga sangat cepat. Kemungkinan pemerintah akan membuat grup orang-orang berkemampuan khusus dan menangani masalah ini, jadi mirip asosiasi. Dan ya, ini di luar dugaan si MC ya, yang ia kira bakal mungkin berminggu-minggu, tapi respon pemerintah sangat cepat. Ia harus lebih waspada dan menutupi identitasnya karena ia sudah sangat terkenal di media sosial ya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut di next video. Oke, bye bye.